Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wiyana Putri, mahasiswa Teknik Lingkungan dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah AI yang berjudul Integrasi AI dalam robot penyortir sampah untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Mari kita bahas satu persatu. Latar belakang proyek ini itu pengelolaan sampah merupakan masalah utama di banyak kota. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa sebagian besar sampah masih berakhir di TPA tanpa proses pemilahan yang efektif. Sampah organik sering bercampur dengan anorganik dan menghambat proses daur ulang. Untuk relevansi proyeknya, yaitu masalah yang ada, pemilahan manual membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Untuk solusinya, yaitu mengintegrasikan robotika dan kecerdasan AI untuk menciptakan sistem yang otomatis, efisien, dan berkelanjutan. Manfaatnya dari proyek ini sendiri yaitu sistem ini dapat mempercepat proses pemilahan, meningkatkan tingkat daur ulang, dan mengurangi sampah yang tidak terkelola dengan baik. Selanjutnya, untuk tujuan proyeknya itu sendiri, dalam jangka pendek bertujuan untuk membangun prototipe sistem penyortir sampah otomatis berbasis robotika dan AI. Untuk jangka panjangnya sendiri, tujuannya yaitu mendukung infrastruktur daur ulang dan pengelolaan limbah berkelanjutan di perkotaan. Nah, untuk manfaat tambahannya yaitu untuk menurunkan beban kerja manual, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang. Nah, mari kita bahas materi dan penerapannya dari robotika, algoritma genetika, artificial network atau INN, logika fusi, serta klasifikasi Naive-Bayes. Yang pertama, kita bahas mengenali pengenalan robotika. Desain mekaniknya sendiri dari robotika ini yaitu conveyor belt yang berfungsi menggerakkan sampah secara perlahan ke sistem pemrosesan. Yang kedua, ada lengan robotik yang berfungsi memindahkan sampah ke tempat yang sesuai berdasarkan klasifikasi. Yang ketiga, ada sensor kamera. Sensor kamera ini dipasang di atas conveyor belt untuk menangkap gambar sampah secara real time. Untuk sistem kontrol dari robotika ini yaitu yang pertama ada Raspberry Pi digunakan sebagai unit pemrosesan utama untuk menjalankan algoritma AI dan mengontrol aktuator robot. Yang kedua ada sistem kontrol komunikasi, yaitu protokol seperti I2C atau SPI digunakan untuk berkomunikasi antara sensor, kamera, dan lengan robotik. Sistem kontrol yang ketiga yaitu pemrograman. Sistem diprogram menggunakan Python untuk integrasi AI dengan perangkat keras. Selanjutnya, cara kerjanya dari robotika ini yaitu AI sampah masuk ke conveyor belt, lalu kamera menangkap gambar sampah dan mengirimkannya ke sistem pemrosesan. Lalu masuk ke sistem AI untuk menganalisis jenis sampah, lalu mengarahkan lengan robot untuk memilahnya. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai algoritma genetika algoritma genetika ini bertujuan untuk mengoptimalkan jalur pergerakan lengan robot untuk mempercepat proses penyortiran. Prosesnya sendiri yang pertama, setiap jalur pergerakan lengan diwakili oleh sebuah individu dalam populasi awal. Yang kedua, jalur yang lebih cepat dan efisien diberi nilai fitness lebih tinggi. Lalu melalui proses seleksi, crossover, dan mutasi, algoritma genetika menghasilkan solusi terbaik untuk mengurangi waktu gerakan. Contoh kasusnya yaitu jika lengan robot harus memindahkan 5 jenis sampah, algoritma genetika akan menentukan urutan terbaik untuk meminimalkan waktu tempuh di antara posisi sampah. Selanjutnya kita bahas mengenai Artificial Neural Network atau INN. Penerapan dalam pengelolaan sampah yang pertama, dataset gambar sampah dikumpulkan terdiri dari sampah plastik, logam, organik, dan kertas. Untuk proses pemilahannya, yang pertama gambar diproses menjadi data numerik melalui metode image preprocessing seperti resizing dan normalisasi. Model INN dilatih dengan dataset tersebut menggunakan arsitektur dengan beberapa hidden layers untuk mengenali pola tekstur, warna, dan bentuk. Setelah pelatihan, model dapat mengklasifikasikan gambar sampah baru dengan akurasi yang
Contoh outputnya yaitu AI gambar sampah dengan pola transparan dan ringan diklasifikasikan sebagai plastik. Selanjutnya, logika fusi. Perannya untuk mengelola ketidakpastian dalam parameter sampah seperti tingkat kebersihan atau ukuran implementasi. Input fusi, tingkat kebersihannya yaitu yang pertama ada bersih, berkisar antara 0 sampai 30%, cukup bersih, berkisar antara 31 sampai 70%, dan kotor itu berkisar antara 71% sampai 100%. Ukuran sampah yang terdeteksi yaitu kecil, sedang, dan besar. Untuk aturannya sendiri, sistem fusi ini itu jika sampah cukup, bersih, dan berukuran kecil, maka kirim ke kategori dapat didaur ulang. Sedangkan jika sampah kotor dan berukuran besar, kirim ke kategori limbah campuran. Untuk keunggulannya, yaitu logika fusi memungkinkan sistem membuat keputusan yang lebih adaptif dibandingkan logika deterministik. Selanjutnya, klasifikasi Naive-Bayes. Fungsinya untuk memberikan klasifikasi awal berdasarkan probabilitas fitur sampah. Prosesnya yang pertama, fitur seperti berat, warna, dan material sampah dimasukkan ke model Naive-Bayes. Probabilitas dihitung untuk setiap kategori berdasarkan dataset pelatihan. Lalu sampah dikelompokkan ke kategori dengan probabilitas tertinggi. Contoh outputnya yaitu sampah berwarna coklat muda dengan berat ringan memiliki probabilitas tinggi sebagai kertas. Selanjutnya kita bahas diagram atau skema sistem. Yang pertama, inputnya sampah masuk ke conveyor belt. Untuk prosesnya yang pertama, sensor kamera menangkap gambar sampah. Lalu ANN menganalisis gambar dan mengirimkan hasil ke logika fusi. Logika fusi menentukan keputusan berdasarkan kondisi sampah. Dan lengan robot memindahkan sampah sesuai dengan kategorinya. Outputnya, sampah terpisah menjadi kategori seperti organik, plastik, logam, dan campuran. Simulasi sederhananya, kita menggunakan Python untuk membuat simulasi. Yang pertama, OpenCV untuk memproses gambar sampah. Lalu TensorFlow atau PyTorch untuk ANN yang menganalisis jenis sampah. Kemudian visualisasikan bagaimana sistem AI menentukan kategori sampah dan bagaimana robot memilahnya. Kesimpulannya dari proyek ini itu manfaatnya sendiri untuk mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi daur ulang, menurunkan jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik, serta mendukung ekonomi sirkular di sekitar pengelolaan sampah. Untuk potensi pengembangan lebih lanjutnya, IoT integration system dapat memonitor jumlah dan jenis sampah yang dipilah secara real-time melalui aplikasi berbasis cloud. Untuk penerapan skala industri, mengadopsi robot penyortir di pusat daur ulang atau TPA besar. Untuk pengembangan AI, memanfaatkan deep learning untuk meningkatkan akurasi pada gambar sampah. Terima kasih. Sekian materi dari tugas yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.